Terjerembab dalam kehidupan kelam, membuat Nia Ramadhani dan Ardi Bakri bangkit dan belajar dari segala kesalahan. Mendekam di sebuah panti rehabilitasi selama 10 bulan, membuat keduanya saling berpegangan tangan untuk kehidupan yang lebih baik. Mencoba menjadikan kisah hidupnya sebagai sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang, Nia Ramadhani akhirnya merilis sebuah novel yang ia garap bersama Pidi Baik. Mengisahkan sebuah peran yang dinamai Ade, Nia Ramadhani merasa sangat memiliki ketertarikan dengan sosok yang ia buat. Novel yang menceritakan lika-liku perjalanan hidup Nia Ramadhani sejak kecil hingga mengalami jatuh bangun tentu dapat menjadi pembelajaran bagi siapa saja yang membacanya. Masuk ke dalam lembah hitam membuat Nia Ramadhani dan Ardi Bakri akhirnya tersadar atas apa yang menjadi permasalahan hidupnya kemarin. Pasangan yang menikah pada tahun 2010 ini juga mengungkapkan banyak pelajaran yang diambil dari kisah kelam kehidupannya selama jalani proses rehabilitasi. Penyesalan hingga rasa hancur yang dialami keduanya saat jalani proses kehidupan tersebut membuat Nia dan Ardi kini merasa memiliki kehidupan baru yang membawanya ke arah lebih baik. Lantas seperti apakah Nia Ramadhani mengambil sosok Ade sebagai cerita dalam novel yang ia buat? Dan bagaimanakah Ardi Bakri menjalani proses kehidupan barunya pasca jalani rehabilitasi dengan sang istri? Bersama cuap-cuap investigasi, kami akan menguak kisah seputar selebriti dari yang biasa menjadi tidak biasa. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel YouTube ini. Membagikan kisah hidupnya dalam sebuah novel yang dipublikasikan, Nia Ramadhani tentu memiliki alasan tersendiri untuk mengganti nama-nama peran yang ada di dalamnya. Menceritakan perjalanan hidup seseorang sejak masa kecil hingga dewasa, Nia Ramadhani tentu memiliki pandangan tersendiri bahwa permasalahannya yang telah lalu dapat diambil sebagai pembelajaran dalam hidup. Mendapatkan ilmu dari psikolog dan mentor saat jalani rehabilitasi, Nia Ramadhani kini merasa dapat menjalani kehidupannya dengan lebih baik dan bisa menjadi dirinya sendiri. Lantas apakah yang membuat Nia Ramadhani yakin untuk membagikan cerita hidupnya dalam sebuah novel? Sepertinya kalau soal apanya saya sudah sering cerita dan tadi juga udah. Sebenarnya ya simpelnya ini adalah perjalanan seorang tokoh dari masa kecilnya sampai dengan dia besar. Banyak pelajaran yang bisa diambil, bukan hanya dari kebaikan yang dia lakukan, tetapi banyak dari kesalahan yang dia lakukan mungkin bisa kita pelajari supaya kita cegah. Dan juga di akhir bukunya juga ada ilmu-ilmu yang aku share dan yang aku dapat dari psikolog dan juga konselor aku tentang gimana caranya kita mempunyai hubungan yang sehat dengan berkomunikasi dengan sehat, atau saat kita mempunyai masalah gimana caranya kita berkata atau menyampaikan apa yang kita rasa dengan cara yang tepat dan tidak menyinggung orang, dan banyak hal-hal ilmu-ilmu yang aku dapatkan yang aku share juga di sini. Jadi ini bukan tentang biografi aku, tetapi ini tentang perjalanan seorang tokoh yang karena pada saat akhir proses dari rehabilitasi dan juga di akhir tulisan harian aku yang aku buat di panti rehabilitasi, aku melihat kejadian ini tuh sangat besar.
buat aku. Hikmahnya sudah aku dapatkan untuk diri aku sendiri. Kenapa tidak kalau misalkan ada kesempatan buat aku bisa bermanfaat juga buat banyak orang. Karena setelah kejadian setahun yang lalu, prioritas aku sudah tidaklah lagi untuk dunia. Prioritas aku adalah untuk menyenangkan Tuhan itu. Jadi dengan apa yang Tuhan itu memberikan kita masalah itu kan bukan hanya pengen aja, tapi pasti ada maksud di balik itu. Dan mungkin saja di sini saya diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa bermanfaat juga buat orang banyak, karena kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Jadi teruslah berbuat baik, dan apa yang terjadi sama kita, apa yang bisa bermanfaat buat orang lain, bagikanlah. Nggak usah peduli tentang orang yang nanti ntar ngomongin yang tidak baik, karena sampai kapanpun omongan tidak baik itu akan selalu ada. Jangan sampai omongan tidak baik itu menghentikan langkah kita untuk berbuat baik. Menjadikan apa yang telah dialaminya sebagai pengalaman yang sangat berharga, Nia Ramadhani kini merasa ingin lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Bagaimana tidak? Tiap proses kehidupan yang ia jalani selama ini dirasakan oleh Nia Ramadhani dan Ardi Bakri sebagai ujian dari Sang Pencipta untuk menjadikan mereka menjadi lebih baik. Tak patah ketika dicerca, membuat Nia Ramadhani mensyukuri atas segala komentar banyak pihak yang diakui dapat membangunnya. Lantas bagaimanakah Nia Ramadhani melihat antusiasme para pembaca novelnya yang disampaikan melalui akun media sosial? Dan apakah yang membuat Nia Ramadhani mengangkat cerita Ade sebagai kisah dalam novel debutnya? Alhamdulillah sampai sekarang, aku sih cuma lihat dari instastory sih ya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang pada saat membaca yang pertama dan kedua aja melihat mereka mendapatkan ada beda-beda yang mereka kutip, tapi itu sangat membuat aku senang gitu, karena apa yang ditujukan ternyata tercapai, walaupun nantinya mungkin akan banyak juga komentar-komentar yang tidak diinginkan, tapi jangan melihat itu sebagai celaan. Aku akan melihat itu sebagai satu masukan. Kalau misalkan bisa membuat aku atau hidup aku menjadi lebih baik karena komentar orang-orang itu. Karena aku masih kecil dan sampai sekarang dipanggilnya Ade sih. Jadinya paling mudah dan paling relate itu Ade. Tapi kalau misalkan nama-nama orang-orang satu keluarga aku, suami aku, pokoknya orang-orang yang ada di dalam buku aku, semuanya aku sama. Tiap proses hidup tentu memiliki cerita tersendiri bagi orang yang menjalaninya. Lantas benarkah pengalaman kelam Ardi dan Nia ini merupakan titik terendah keduanya dalam kehidupan? Jangan kemana-mana, tetap di Cuap-Cuap Investigasi. Halo, gue Irfan Hakim. Saksikan Cuap-Cuap hanya di MOP Channel. Penyesalan tiada akhir rupanya sempat dirasakan oleh ibu 3 anak ini. Kerap menyalahkan diri sendiri hingga merasa menjadi manusia tak berguna pernah dirasakan oleh Nia Ramadhani saat jalani proses hukumnya tersebut. Namun hal itu tak hanya dirasakan oleh Nia Ramadhani saja. Sang suami Ardi Bakri pun sempat merasakan hal yang serupa. Segala bentuk penyesalan hingga terus mengasihani diri sendiri tak ada habisnya mereka rasakan. Namun beruntung, Ardi dan Nia berada di tempat yang tepat dan ditangani oleh tenaga ahli yang berkompeten di bidangnya. Lantas pelajaran apakah yang diambil oleh pasangan yang telah memiliki 3 anak ini? Dan bagaimanakah upaya Nia Ramadhani mengubah pola pikirnya
mengenai masalah yang tengah dihadapinya kala itu. Sebenarnya sih quotes itu sudah kita penggal jadi ada di video-video cerita Aden. Ya salah satunya inilah, ini bukan akhir dari segalanya. Jauh lebih baik melanjutkan daripada mengeluhkan, karena buat di posisi aku sangat mudah untuk cuman mengeluh, kenapa sih waktu itu gue kayak gini, kenapa sih kok gue bego banget sih gini. Tapi ternyata itu tuh aku melewati itu fase itu, tapi ternyata kalau terus-terusan kayak gitu terus mau kemana? Mau ngapain? Hanya mengkasihani diri kita sendiri tuh buat apa? Lebih baik saat kita mendapatkan sebuah masalah, kita cari tahu apa yang salah, apa yang bisa diperbaiki, dan kita terus berjalan, karena nggak perlu lama-lama di dalam jalan. Nggak pernah, tapi begitu pas ada, ya pas ada merasa pengen, aduh sebel nih kayak nggak ada gunanya, low banget. Itu sebenarnya yang diajarin juga, itu tuh terjadi karena ketika kita tidak pernah mengapresiasi diri kita sendiri. Ya kadang-kadang kita harus apresiasi diri kita sendiri loh, walaupun itu susah ya. Kayak kesannya apaan sih waktu itu, waktu pas di tempat rehabilitasi itu ketika ditanyain coba deh ngomong ke kaca, susah loh ngomong ke kaca itu untuk ceritain nih ke kaca apa sih ini kayak orang gila, kesannya tuh anak rehab banget sih, kesannya begitu ya. Tetapi itu sebenarnya sesuatu yang perlu disampaikan karena semua orang itu, semua diri mempunyai memerlukan apresiasi, dan apresiasi yang paling baik itu dari diri kita. Segala permasalahan yang dialami Ardi dan Nia tentu memiliki efek domino dalam proses kehidupan keduanya. Tak ingin hal tersebut terus-menerus mengganggu batin dan mentalnya, Ardi dan Nia saling menguatkan untuk dapat terus melanjutkan hidup yang sempat terhenti. Berupaya sekuat mungkin untuk tidak kembali dalam lembah hitam, Nia dan Ardi rupanya kini saling belajar untuk mengungkapkan dan bercerita mengenai apa yang dirasakan oleh keduanya satu sama lain. Sejatinya tak ada yang bisa mengokohkan suatu hubungan jika salah satunya tak memiliki komunikasi yang baik dan tak bisa menyetarakan posisi satu sama lain. Kalau begini, kalau dulu itu lebih susah ngungkapin kan, di sini pasti banyak suami-suami kan, banyak suami-suami. Nah kalau misalkan kita sebagai cowok tuh ada yang namanya male ego. Kadang-kadang kita nggak boleh kelihatan bahwa kayaknya kita nih lagi low, lagi sedih, lagi pengen nitikin air mata. Karena suami-suami itu kadang-kadang nggak pengen ngasih lihat itu, kelihatannya pengen kayak nggak ada apa-apa. Tapi yang namanya diri itu perlu apresiasi juga. Habis itu perlu juga teman curhat. Tapi kalau di pernikahan yang bagus curhat sama siapa? Curhat sama istri atau curhat sama suaminya. Kenapa? Ketika dalam pernikahan katanya nih yang saya belajar, ya kita tuh harus buat kayak circle dari dua orang, kita dan suami kita. Ya kalau mau curhat ya dua orang berdua aja. Kalau curhat sama orang lain belum tentu. Biasanya sih kalau orang lain tambah rusak sesuatu akan curhatan itu. Tapi ya pokoknya berdua aja. Yang susah kan kalau misalkan kita lagi mau curhat tapi nggak tahu tempat curhat kita. Nah itu yang sebelumnya biasanya cowok-cowok, correct me if I'm wrong ya mas ya, itu susah untuk menyampaikan rasa itu kepada istrinya gara-gara memberikan apresiasi bagi diri sendiri tentu merupakan hal yang baik untuk menjaga kestabilan dan keharmonisan dalam kehidupan. Jangan kemana-mana, tetap di Cuap-Cuap Investigasi. Halo, saya Catherine Wilson. Saksikan Cuap-Cuap hanya di MOP Channel. Keterpurukan yang dirasakan oleh Nia Ramadhani dan Ardi Bakri tentu menyisakan luka mendalam bagi keduanya. Kerap menyalahkan diri sendiri dan juga marah oleh keadaan. Tentu menjadi hal yang lumrah ketika seseorang diterpa sebuah ujian yang tak pernah terbayangkan. Namun ketika diri telah merasa lelah, Nia Ramadhani akhirnya mulai membuka diri
untuk dapat menyelesaikan persoalan dalam dirinya. Mendapatkan pendampingan khusus dari tim ahli di sebuah panti rehabilitasi membuat Nia Ramadhani dan Ardi Bakri saling mengoreksi diri atas kesalahan-kesalahan dalam hidup yang tak mereka sadari. Lantas berapa lamakah Nia Ramadhani bangkit dari keterpurukannya tersebut? Dan apakah yang membuat Nia dan Ardi dapat bangkit bersama dari keterpurukannya? Aku di sana selama 10 bulan, tapi aku menutup diriku untuk belajar itu sekitar 2,5 bulan. 2,5 bulan itu cuma nangis, cuma ngata-ngatain diri sendiri, ya itulah. Tapi memang kita harus lewatin itu sih. Setelah itu akhirnya mulai mau terbuka dan mau belajar mencari tahu apa sih yang membuat aku sampai salah langkah. Yang aku pikir tadinya hidup aku oke-oke aja kok, kayaknya nggak ada yang salah. Tapi ternyata setelah dikupas satu persatu, didampingi oleh ahli, ternyata baru ketahuan banyak hal-hal, banyak kesalahan di dalam hidup aku, banyak cara yang salah untuk aku menghadapi sebuah masalah, banyak emosi-emosi atau perasaan-perasaan yang aku skip karena biasanya karena yang benar adalah saat punya emosi atau perasaan itu kita kenali, kita terima, mau itu sedih, mau itu senang, bahagia atau marah, nggak apa-apa kita terima. Kalau dulu misalkan aku ada sedih atau marah, selalu aku skip, udah lupa geser aja, kemudian distract aja sama yang lain, sama ngobrol sama teman-teman kayak, atau enggak lagi sedih, aduh ngapain sih sedih, udahlah kita pikirin aja yang happy, nonton TV atau apa. Tapi kan masalah sedihnya itu nggak selesai gitu. Dari situ aku belajar untuk lebih kenal sama emosi aku, dan aku nggak mau lagi mendistract atau mengkesampingkan apa yang sebenarnya nggak langsung bangkit sih, karena ada di bulan-bulan awal memang menyalahkan diri sendiri, ngata-ngatain diri sendiri, terus mulai dari marah, mulai mengkasihani diri sendiri. Tapi setelah itu akhirnya untung aku ada di panti rehabilitasi yang ditemani oleh orang-orang ahli, ada konselor dan psikolog yang mereka menemani dan membuat masalah itu tidak terlihat seperti berat banget. Apalagi ada keluarga dan juga papanya Ardi yang ternyata ada sih ceritanya di buku, detail apa yang dia omongin. Tapi yang jelas kata-kata dia sangat menguatkan saya untuk bisa berdiri dan berjalan lagi. Karena masalah itu bisa datang pada siapapun. Kita juga kalau melihat orang ada masalah tidak perlu mencemooh atau apa, karena kita tidak tahu kesehariannya seperti apa. Dan mungkin ada masa-masa dia itu berusaha untuk keluar dari masalah itu, tapi dia gagal. Tapi kita hanya ngata-ngatain outputnya aja, dan itu malah membuat orang makin down. Buat saya sih sekarang pengen banget menciptakan lingkungan yang sehat. Nggak usah sama orang yang kita kenal, sama orang yang kita tidak kenal. Kalau misalkan ada yang sesuatu yang bisa kita berikan, hanya sekecil dengan senyuman, lakukanlah. Mulai mengenali perasaannya masing-masing, Nia dan Ardi kini lebih bijak dalam bersikap. Tak ingin mengalihkan suatu persoalan ke persoalan yang lain. Keduanya sadar betul tak ingin masuk ke dalam jurang yang sama. Mencoba saling melengkapi dan mengisi tiap sudut kosong dalam diri pasangan membuat Ardi dan Nia lebih terbuka hingga dapat menyelesaikan permasalahan dengan lebih baik dari sebelumnya. Lantas hikmah dan pelajaran apa sajakah yang dipetik oleh Ardi Bakri dan Nia Ramadhani atas musibah yang menimpanya? Perjalanan bahwa satu, kalau misalkan kita menjadi laki-laki, jadi suami itu boleh loh kita untuk bersedih, nggak apa-apa loh kita terlihat kalau misalkan kita lagi ada masalah gitu. Ya tidak baik-baik aja tuh nggak apa-apa. Nah, jangan takut untuk sharing itu terhadap orang paling dekat. Yang kedua adalah ketika kita punya masalah harus di-share, jangan dipendam-pendam terus, karena itu yang menjadi suatu awal mula untuk pelarian
menggunakan sesuatu. Itu yang menurut saya ya. Hikmahnya itu sangat banyak. Sekarang aku ngejalanin hidup itu sangat enteng karena aku sudah tahu gimana cara menghadapi diri aku saat aku lagi emosi, lagi marah. Aku harus ngapain dulu supaya aku tenang dan kata-kata yang keluar dari mulut aku tetap benar. Karena kadang-kadang kalau kita lagi kesel, anak kita datang, kita suka udah di sana aja. Nah itu kan menyakiti dia, itu membuat dia hatinya tergores dan itu akan membekas. Aku nggak mau lagi melakukan hal-hal seperti itu. Aku sudah belajar untuk gimana cara menghandle emosi aku, walaupun aku tidak bilang ke depannya aku akan mulus ya, karena semua masalah, karena kita hidup pasti akan ada masalah terus. Tapi masalah ada untuk kita belajar. Yang jelas masalah kemarin itu untuk mendewasakan aku, pernikahan aku juga melalui pendewasaan. Jalan hidup tiap orang tentu akan menemukan banyak persimpangan untuk dilalui. Namun, pengalaman dalam tiap perjalanan yang dilalui tentu dapat membuat orang tersebut mendapatkan pelajaran hidup untuk kehidupan yang lebih baik. Itulah cuap-cuap investigasi sore hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel YouTube ini.